Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang orang yang lama dia sudah sholat, tetapi akhirnya dia baru tahu bahwa sholatnya nggak sah. Contoh begini. Ini pengalaman yang saya pernah hadapi. Ada satu bapak-bapak yang sudah masuk usia 70-an mungkin ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia wudhunya salah. Dari mana saya tahu wudhunya salah? Ya, dia ketika cuci tangannya itu nggak sampai ke siku. Kan cuci tangan wajib sampai ke siku kan. Tapi dia cuci tangannya hanya sampai ke lengan tangan aja. Nggak sampai ke siku. Bertahun-tahun dia begitu. Kalau sudah wudhu salah, berarti apa? Sholatnya juga salah. Itu satu. Atau misalnya orang wudhunya udah benar, tapi misalnya dia, katakanlah dia tidak baca surah Al-Fatihah dalam sholat, itu misalnya. Nah, bagaimana hukum orang yang sudah bertahun-tahun sholat, lalu kemudian dia tahu sholatnya itu batal, atau dia nggak tahu, dia ragu? Tidak ada kemungkinan. Kasus pertama, orang itu tahu persis dia salah, itu hukumnya apa? Kasus yang kedua, dia ragu, sholat saya yang dulu itu bener nggak ya? Nah, itu gimana? Jawaban rahbar. Mari kita lihat. Idza iltafata syakhsun ba'da iddati sanawat ila anna ibadatahu kanat batilah. Kalau seseorang itu baru sadar setelah sekian tahun, baru sadar bahwa ibadah-ibadah yang lama itu salah, batal. Au annahu syakka fi dzalik. Kasus yang kedua, dia bukan tahu tetapi dia ragu ibadahnya tersebut batal atau enggak. Fama hiya wazifatuhu, bagaimana dia punya tugas, apa yang harus dia lakukan. Gitu. Paham ya? Jadi dua kasus nih. Kasus satu, orang tahu persis dia salah. Kasus yang kedua, dia cuma ragu, sholat saya yang dulu bener nggak ya? Bener nggak ya? Nah, gitu. Maka jawabannya begini, rahbar bilang, asyakku ba'dal amal la yu'tana bih. Pertama-tama, orang kalau dia ragu setelah selesai amalnya, itu maka dia tidak perlu perhatikan keraguannya. Maksudnya apa? Kalau saya ragu, sholat saya yang dulu itu sah nggak ya? Ragu nih. Itu jangan perhatikan, anggap saja sah itu. Ya, kita sholat misalnya, kita sholat subuh. Setelah zuhur, ingat, ya Allah, tadi sholat subuh saya benar nggak ya? Sah nggak ya? Dianggap sah. Kenapa? Karena dia sudah berpindah tempat, posisinya sudah beda. Ragu-ragu setelah selesai itu tidak perlu diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, tahu persis. Nah, ini masalahnya. Wa fi suratil ilmi bil butlan yajib qada ma kana qabilan litadaruk. Dibilang dalam posisi di mana dia tahu persis sholatnya batal, maka wajib dia qada sesuatu yang memang bisa dia qada. Ya. Kalau misalnya dia tahu persis sholatnya batal, sholatnya salah, maka apa? Maka dia harus dan wajib mengqadanya. Contohnya beginilah. Misalnya ada seorang laki-laki yang dia tidak pernah mandi wajib, tidak tahu.
tidak pernah mandi wajib, nggak belajar dia. Sholat, gimana itu sholatnya itu? Berarti kan sholatnya nggak sah, itu dia wajib qadha sholatnya itu. Jadi kalau dia tahu, bukan dia ragu, dia tahu bahwa sholatnya misalnya tidak sah dulunya karena tidak memenuhi syarat, maka kewajiban dia adalah mengqadha sholatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.